Hamil karena leluhur itu benar. Hai, selamat datang di channel YouTube Adi Rantauan. Edisi podcast Diran kali ini kita akan ngebahas salah satunya adalah temanya tentang program hamil. Jadi kita mau mengupas tuntas bener nggak sih kalau lama nggak bisa hamil pasangan yang setelah menikah itu karena istilah Balinya salang leluhur gitu ya. Jadi kita akan kupas tuntas hari ini di edisi podcast Diran dengan salah satu narasumber kita yaitu Kadek Firman. Ya. Kebetulan beliau ini adalah teman saya, teman baik saya, dan kita baru ngobrol tadi tentang perjalanan panjang sampai akhirnya sekarang sudah punya dua anak ya. Karena sebelumnya struggle banget ya, 5 tahun, hampir 5 tahun nggak jadi-jadi, dan akhirnya sekarang dia mau berbagi di podcast Diran tentang program hamil yang tepat dan benar dan sejalan lah dengan apa yang dialami oleh Firman. Tongkrongin terus channel YouTube Adi Rantauan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Gimana kabarnya deh? Ya. Salaman dulu deh. Oke, lama sekali nggak ketemu ya. Oke. Terakhir ketemu dulu waktu kita bisnis kita hampir 5 tahun ya kita jarang. Oke, silakan. Bisnis bareng katanya. Sambil ini aja, sambil kecil aja. Ya. Ini kebetulan kita ada di Cafe Shop 15 yang ada mantap. di kawasan Bakti Srage. Srage. Ini minumku duluan nih yang datang nih, Dek. Oke, siap. Kopinya belum ya? Ngomong. Oke, sip. Jadi kita 5 tahun udah nggak pernah ketemu. Ya. Terus habis itu sering banget kita curhatan ya. Jadi struggle banget nih. Jadi teman saya Firman ini struggle banget karena itu tadi lama banget ya. Ya, hampir lama. 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Jadi ya 5 tahun tuh tidak singkat ya. Tidak 1 tahun 2 tahun aja rasanya nggak singkat, karena kita ketahui ya di masyarakat di Bali khususnya ya. Ketika kita kumpul keluarga dan acara apa, baru nikah sebulan udah isi baru sebulan, nggak, apalagi bertahun-tahun, gimana rasanya kan? Sangat berat sekali itu. Jadi yang paling beban sih terkadang ini ya terkadang kita itu sudah nggak ada masalah nih. Misal nih di rumah kita baik-baik aja, kita belum dikasih rezeki mungkin ya, belum dikasih rezeki, kita di rumah baik-baik aja, nggak ada konflik di rumah. Nah, ketika kita keluar ada pertanyaan, ada yang ngejas, ada yang gini, ada yang bully, itu yang bikin di rumah kita berantem jadinya. Malah di rumah berantem. Malah setelah keluar akhirnya hangout terus pulang berantem. Itu kalau hangout. Nah, ini kalau acara keluarga, ada acara keagamaan, otomatis kan misalnya ke acara 3 bulanan nih contoh. Kita kan undangan ke sana atau kita pertulungan di sana. Pasti nanti akan ada kata-kata, "Dek, udah jadi?" Belum. Lama kali. Kalau seandainya kita bisa dikasih alami, nggak usah dikat-kat ya. Nggak usah dikasih tahu. Berarti gitu. pada intinya kalau aku bisa simpulkan sih julidnya tetangga dan masyarakat itu yang akhirnya menjadikan pressure. Karena kalau setauku kalau program hamil itu nggak boleh stres kan? Nggak boleh stres. Jadi hampir 5 tahun ngejalanin itu. 3-4 tahun lah ya ngejalanin 4 tahun ngejalanin itu. Jadi kalau sekarang gimana? Karena sekarang udah ada anak nih 2 nih. Gimana sekarang? Sudah ada anak 2. Ya seperti biasa. Kan nambah lagi sekalian capeknya kan gitu. Jadi disuruh nambah lagi. Kemudian kan kebetulan masih cewek-cewek anak saya. Yang cowoknya kapan dibikin lagi, kapan ya? Pokoknya kita salah aja di mata masyarakat. Intinya masyarakat tuh pengennya banyak. Tapi dia nggak mau biayain. Nah itu dia. Aku juga sudah sempat sempat bahas lah. Dibahas di konten sebelumnya bahwa yang sering bikin ribut antara menantu sama mertua itu salah satunya adalah perbedaan sudut pandang di anak itu. Ada yang pengen banyak, kitanya pengen sedikit. Ada yang pengennya laki-laki, kitanya pengen perempuan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Itu yang ngejalanin itu kita sebenarnya. Iya, setuju sekali karena di Indonesia itu orang tuh bikin standarisasinya sendiri. Standarisasinya dia dipakai di standarisasi orang lain kan nggak bisa. Kita punya standar sendiri-sendiri. Ada yang pas buat kita itu kan belum tentu pas buat mereka. Nah, itu yang bikin kita gini ya. Terlalu banyak orang tuh ngerecokin kehidupan kita sih sebenarnya. Itu ngerecokin sih lebih banyak. Berarti sesuai ya sama niche-nya konten podcast Diran. Karena memang kita ngebahas tentang seputar rumah tangga. Mulai dari penghasilan setelah menikah, kemudian masalah apa sih yang akan kita temui kalau kita nikah muda, terus kemudian apa kiat-kiatnya menjalani pernikahan, dan salah satunya adalah
tentang anak ini. Anak yang paling gini sih, yang paling sering dinotis sama orang-orang sih masalah anak. Ketika ketemu nggak ada yang nyanyain, kayak Adi ketemu misalnya, Di Ferrari muda berapa? Nggak ada kan nanya gitu, nggak ada. Pertanyaannya, Pasti, udah punya anak belum? Punya anak. Kapan nih bikin adik? Udah punya pun diserang lagi kan. Apa nih bikinin adik nih? Udah segitu kakaknya. Saya banget deh. Ya. Saya banget. Pengennya satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Itu kan kemarin kayak tadi kita bilang, standar kita kan beda. Bisa. Nah, kalau anggapan nih, kan banyak banget yang bilang bahwa ini kemungkinan lama hamil karena faktor leluhur. Nah, itu gimana menurutmu, Dek? Karena lama hamil karena leluhur itu benar. Bener ya, ternyata bener nih. Jadi yang program sendiri udah jawab bahwa kalau kita lama hamil itu karena leluhur. Oke, benar. Kita bahas deh gimana. Kenapa saya bilang benar ya? Jadi gini, misal. Sebelumnya kita kan nggak ada riwayat seperti itu sebelumnya. Misalnya tiba-tiba ada riwayat seperti itu. Kadang apa yang diturunkan dari leluhur artinya gini, kayak gaya hidup, pola hidup, itu mempengaruhi sekali juga. Kemudian itu yang kita turunkan kan, itu makanya kenapa yang udah leluhur. Kemudian sebenarnya ini tanda kutip bener leluhur ini kan tanda kutip ya. Jadi sebenarnya bener leluhur, karena leluhur apa? Sebenarnya leluhur itu sudah ngasih jalan ke kita. Terkadang orang-orang yang struggle kayak saya itu sebenarnya kadang-kadang udah dikasih jalan dan dikasih privilege sebenarnya. Terkadang teman-teman itu yang sedang berjuang itu finansial ada dia. Ya. Finansial ada. Udah dikasih finansial sama anggaplah gitu kan, selain kita bekerja keras kan ada faktor dari atas juga. Dari atas udah dikasih rezeki seperti itu, tapi tidak berani mengeluarkan uangnya untuk memeriksakan dirinya. Padahal laboratorium sudah disediakan banyak. Nah, tapi itu nggak berani. Kemudian ada yang dikasih apa ya, banyak hal lah privilege-nya dikasih ya, banyak hal dikasih, keluarganya nakes kadang, misalnya banyak hal yang dikasih tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada dia make decision-nya sebenarnya. Dia membuat keputusannya kapan dia membuat keputusan, karena itu tadi privilege ada ekonomi, finansial, karena ya kita tahu programnya mahal kan. Mahal ya. Vitamin dan lain-lain. Belum lagi konsul sama dokter spesialis yang kita tahu harganya berapa. Benar. Jadi mesti merogoh uang yang banyak. Kemudian kalau ada lingkungan di sekitar kita, ada lingkungan nakes, jadi harusnya informasi itu lebih banyak. Gampang dapat. Bukan malah jadi kita tambah struggle kalau dapat informasi lebih banyak. Ya, kalau dulu leluhur kita kan nggak ada informasi apa-apa yang minim informasi. Sekarang kita udah dikasih privilege, punya handphone, punya internet, punya sosial media yang banyak, TikTok, banyak lah. Ada platform yang ada. Sebenarnya kan kita bisa searching. Nah, malah searchingnya itu gimana caranya. Padahal itu kan udah udah dikasih privilege semua, udah ada semua gitu ya. Kita tinggal make decision, lalu kapan kita akan memutuskan untuk mengerjakan itu. Seperti yang pernah quote yang baca tuh, Tuhan kenapa kamu nggak bantu aku ketika mau tenggelam kan, padahal datang perahu satu, kita nggak memanfaatkan nggak, saya Tuhanku mau membantu. Sama ini juga, kamu kok belum program, ya leluhurku yang mau bantu, padahal leluhurnya udah ngasih tahu itu loh ada ini adalah berapa gitu, ada ini lo ada gininya, sama itu gak dimanfaatin, kepending terus gitu. Nah, sekarang berhubung ngomongin program nih, karena kita yang pengen kita bahas di sini adalah bagaimana program hamil itu atau promil itu dijalankan. Ini tidak sekedar dari VOV-nya dokter spesialis tapi sekarang kita ngobrol sama yang menjalani langsung. Saya yang jalani. Aku pengen nanya nih, pengen ngasih tahu nih ke penonton podcast Diran, apa sih kiat-kiatnya, step by stepnya, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti kita cari tahu dulu, sampai akhirnya kita kita program nih. Setelah kita program, apa yang mesti dijalani sampai akhirnya berhasil. Gitu. Ya gini, jadi ketika kita melakukan persiapan promil, kita kan harus tahu dulu apa pengertian dari ketidaksuburan itu. Kalau di masyarakat kita sering dengar kan mandul. Aduh, mandul tuh kayaknya jahat sekali. Teman-teman jadi jangan jahat. Jadi gini, teman-teman yang sudah dikasih privilege oleh Tuhan, dengan kemudahan sekali jadi. Baru nikah udah jadi. Itu privilege. Privilege yang dikasih Tuhan, kebahagiaan dikasih Tuhan tuh jangan digunakan untuk menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang orang udah bisa punya, malah ngejek orang yang nggak bisa punya anak. Itu sangat, bagi yang program itu sangat menyakitkan sekali.
Oke. Bikin down ya. Bikin down. Oke. Oke. Setidaknya Anda tidak bisa bantu, ya jangan bikin masalah gitu loh. Kalau nggak bisa bantu, jangan bikin masalah. Benar. Gitu. Jangan merecokin lah Jangan intinya merecokin gitu. Oke. Kalau seandainya saya sangat suka sekali misal nih ketemu saya kayak seseorang atau siapapun itu, Dek, udah punya. Pertama itu udah punya anak itu bikin emosi sedikit Iya, sebenarnya. iya. Tapi setelah itu dia coba di sana program, Iya. coba pakai ini, Kasih alternatif coba pakai ya. ini. Kayak gitu saya seneng. Saya seneng yang kayak gitu. Tapi udah belum punya anak. Nih nor kali deh. Mandul itu. Mandul. Aduh, jahat sekali itu sekali, jangan sebenarnya. menggunakan kata-kata mandul. Jadi Next, kita apa lagi? kata kita Tidak tidak mesti subur. kita atur ya. Tidak subur. Tidak subur. Oke, tidak subur kalau di Islam ini kan infertility. Oke, sebelum itu dia, saya disclaimer dulu ya. Saya bukan dokter kandungan, saya bukan bidan, saya bukan perawat, saya bukan dokter andrologi, bukan ahli embriologi dan lain sebagainya. Ini sudut pandang yang saya dapat ketika saya menjalani, informasi yang saya dapat dari dokter, informasi yang saya dapat dari internet, informasi yang saya dapat dari berbagai macam podcast tentang kesehatan. Oke, itu dulu ya. Saya disclaimer dulu ya. Siap. Nanti biar gini, soal-soalan ini soal gitu ya. Memang kenyataannya berhasil ini. Iya, gitu kan soal-soalan gitu. Nah, jadi kita ambil dari kata ya, silakan. Oke. Buat kalian yang suka ngopi di daerah Singaraja itu ada namanya Kopi 15. Jadi mantap nih. Menunya banyak banget dan enak. Thank you ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Infertility atau ketidaksuburan ini, kapan sih kita disebut tidak subur? Adalah ketika kita sudah melakukan hubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu, dalam rentang 1 bulan, tanpa menggunakan alat kontrasepsi sampai setahun itu rutin nih 2-3 kali nih dalam seminggu. Dalam 1 tahun yang rutin dilakukan, tidak terjadi kehamilan, inilah disebut dengan infertilitas atau yang tidak subur. Tidak subur. Nah, jadi teman-teman yang baru menikah, misalnya 2 bulan belum jadi, nikmati aja dulu. Nah, mungkin anggaplah kita pacaran dulu. Kalau misalnya teman-teman masih mau menikmati, silakan aja dulu. Gitu. Karena kita yang disebut dengan infertility itulah seperti pengertian tadi. Setelah lewat setahun. Sudah setahun dan melakukan rutin 2-3 kali seminggu dan tanpa alat kontrasepsi. Ada tanpa alat kontrasepsi ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan teliti. Misal nih, Adi tinggal di Singaraja, istri tinggal di Singapura. Kan ketemunya jarang nih. Itu belum bisa disebut dengan teliti. Belum disebut dengan tidak subur. Karena mungkin ketemunya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nggak rutin. Walaupun pun dekat Singaraja Denpasar, tapi ketemunya weekend aja. Kan belum tentu di masa subur. Jadi insight-nya nih kalau teman-teman yang punya suami kapal pesiar, nah itu kan 8 bulan sekali baru ketemu. Nah, itu nggak bisa disebut infertility karena berhubungannya lebih dari setahun. Gitu tadi. Belum. Nah, dengerin tuh. Ya. Jadi kebetulan karena ketemunya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan baru bisa bersama. Nah, mungkin pas masa subur si cowok capek atau si cewek ya lagi kurang bagus. Nah, bisa juga itu belum bisa kita sebut. Belum kita sebut. Kalau berdasarkan pengertian yang kita ketahui. Nah, kemudian setelah ada itu, nah ini yang disebut dengan primer Pak Adi. Jadi Bro Adi, Pak Adi boleh lah ya. Jadi bebas. Infertilitas primer artinya belum pernah mengalami kehamilan 1 kali pun. Tapi ada juga yang sekunder. Jadi dia udah pernah hamil, tapi untuk mencapai kehamilan lagi selanjutnya itu sulit. Nah, itu disebut dengan infertilitas sekunder. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, setelah kita ketahui sudah setahun ini udah berhubungan, di pengertiannya kita udah berhubungan rutin nih, sudah setahun penuh ini, kok belum terjadi kehamilan. Nah, disinilah teman-teman harus mulai program. Nah, jadi program yang pertama lakukan apa itu? Nah, ini saya lebih tekankan, ini bagi teman-teman yang belum pernah program sama sekali, yang belum bisa mendapatkan kehamilan, tapi belum pernah program sama sekali. Artinya the first time gitu. The first time ya, first try ya. Jadi yang sudah mungkin saya udah biasa ini, sudah biasa lakukan. Nah, ini untuk teman-teman yang sangat awam, yang udah lama berjuang tapi belum tahu harus kemana. Nah, jadi yang pertama melakukan pemeriksaan itu adalah si laki-laki. Oh ya, aku pernah baca tuh. Ya. Jadi yang pertama melakukan adalah si laki-laki. Jadi apa yang diperiksa, Dek? Nah, karena permasalahan di laki-laki cuma satu, berbeda dengan dari pihak wanita. Wanita kompleksitasnya tinggi sekali, problemnya banyak sekali. Tapi kalau laki-laki hanya satu,
Ya Spermanya itu. sperma aja, nggak ada Geraknya aktif atau enggak. Nah, itu. Apakah daya tahan spermanya itu berapa lama? Iya. Gitu kan, itu yang diperiksa berarti. Iya, jadi setelah melakukan pemeriksaan, kapan melakukan pemeriksaan? Ada syaratnya juga. Jadi teman-teman ke pusat pemeriksaan ke laboratorium itu dia nggak rugi. Karena waktu zaman saya promil, jadi banyak yang gagal untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan aja gagal. Dalam artian apa? Tiba-tiba datang, Mbak, saya daftar mau cek sperma. Bapak udah puasa? Belum. Mbak, gagal. Gagal kan rugi. Bagus kan Nggak bagi ya. Iya, Misal nih kita tes di Denpasar dari Singaraja nih, kan berapa waktu udah habis. Artinya cost-nya juga dipertimbangkan. Nah, makanya saya di sini tekankan lagi. Jadi teman-teman yang mau periksa sperma minimal puasa 3 hari, maksimal paling bagus 5 hari. 5 hari. Berarti 3 sampai 5 hari lah. 3-5 hari. Kalaupun ada yang mau cek sperma, saya udah nggak ngelakuin 3 minggu, ya juga nggak bagus. Karena lebih dari 7 hari itu biasanya sperma udah mulai rusak. Udah mulai rusak. Dan memang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Secara teori. Nah, kemudian yang misalnya baru kemarin nggak puasa, digunakan sekarang dia belum matang sempurna. Jadi bias. Jadi kita nyari, kenapa dicari 3-5 yang paling efektif, yang paling bagus. Paling bagus karena biar nggak bias, bener-bener yang terbaik lah waktu itu. Terbaik, ya. Nah, kemudian pas pemeriksaan ini agak porno dikit nih. Ya. Apa yang dilakukan? Jadi kenapa saya sarankan pemeriksaannya di fertility center? Kenapa di fertility center? Memang sekarang di lab-lab itu udah banyak ada pemeriksaan. Tapi karena paling bagus memang di fertility center. Kenapa fertility center? Karena lebih proper. Itu yang pertama, lebih proper. Kemudian yang kedua, kita bisa langsung konsultasi ke dokter andrologi. Dokter andrologi kan ahlinya sperma. Jadi kita hasilnya langsung dibaca oleh dokter andrologi itu sendiri. Di sana. Jadi kemudian apa prosedurnya? Anggap kita udah puasa nih, kayak saya nih waktu itu puasa 4 hari nih. Kemudian kita lakukan masturbasi nih. Nah, kalau di fertility center itu sangat proper. Kita disediakan majalah, disediakan video-video yang untuk merangsang kita bisa melakukan masturbasi itu. Boleh dibantu istri, tetapi jangan berhubungan. Gitu. Kemudian dalam waktu 15 menit, kita dikasih waktu 15 menit, selesai nggak selesai harus dikumpul. Kayak ujian. Sambil minum ya. Kayak ujian kan, kumpul nggak kumpul. Kalau misalnya lebih 15 menit, kita disarankan untuk mengulang besok hari lagi. Gitu. Kalau belum lewat di masa nggak terlalu lama, nggak terlalu 5 hari itu ya. 5 hari ya. Dan kita baru dianalisis. Nanti biasanya di tempat saya udah 2 kali di fertility center yang berbeda. Jadi pagi diambil, sore kita udah ketemu sama dokter androloginya. Dokter andrologi ini adalah dokter yang memang di bidang sperma. Nah, kemudian dilihatlah hasilnya. Nah, jadi dari pemeriksaan sperma itu indikator banyak sekali. Kapan cairnya berapa lama, ada bakteri dan lain sebagainya, banyak sekali indikatornya. Tetapi yang paling di-highlight 3. Ada tiga yang paling sangat di-highlight. Yang pertama yaitu jumlahnya. Kemudian yang kedua kecepatan gerak. Ketiga yaitu bentuk atau morfologi. Jadi jumlahnya kalau saya nggak terlalu ingat minimal, tapi rata-rata lah. Misalnya di bawah, nih kita anggap kalau di bawah 15 juta, jumlahnya kan tidak mencukupi. Per mili itu di bawah 15 juta, ini disebut dengan oligospermia. Karena jumlahnya sedikit. Kurang, ya. Kemudian kecepatannya dilihat. Ada kecepatan progresif, non progresif, dan ada yang imotil yang tidak ada bergerak ya. Kemudian ini dijumlahin. Yang progresif sama non progresif minimal di atas 40%. 44 atau 40%, saya lupa persisnya, kiraan gitu. Walaupun yang ngebut banget dikit, tapi yang lumayan agak cepat ini non progresifnya lumayan 40 misalnya, ini 4 udah bisa memenuhi syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling sering morfologi. Nah, saya nih kebetulan morfologinya udah hampir di bawah KKM, tapi masih di atas KKM. Kita sebut KKM aja ya. Kita sebut KKM ya. Bentuknya udah nggak beraturan lah gitu. Ya, beraturan. Jadi KKM, kalau saya masih di atas KKM, tapi udah nempel-nempel KKM. Anggap udah KKM ya. Jadi kalau morfologi itu kalau ada 2 nih, kalau menurut WHO katanya minimal 4% yang bagus bentuknya. Kemudian kalau menurut Persandi, Persatuan Dokter Andrologi itu minimal 5%. Minimal 5%. Nah, saya di 5% atau 7%. Kok udah mau deket KKM ya? Mau hancur lah. Ya. itu highlightnya. Nah, jadi kenapa bentuk misalnya sperma itu kan olive,
habis itu ekornya panjang bagus. Nah, ini kalau yang morfologinya bermasalah, bopeng kepalanya, ekornya 2. Intinya tidak sesuai dengan nomenklaturnya lah. Iya, bentuk bagusnya. Bentuk bagusnya, habis itu kepalanya bisa 3, ada 2 kan gitu misalnya. Nah, itu yang paling dihalai. Nah, kemudian apa sih kira-kira penyebab masalah ini ya? Nah, dari 3 masalah ini kadang-kadang salah satunya. Ada yang jumlahnya aja yang bermasalah tapi kecepatannya bagus, bentuknya bagus. Ada yang salah 2 yang bermasalah, tapi yang paling sering terjadi adalah ketiganya, Pak Adi. Bro Adi ini ya. Hampir berkaitan. Berkaitan namanya, yaitu yang paling sering orang dengar itu OAT. Oligoastenosperatozoospermia. Ini yang paling sering terjadi. Jumlahnya kurang, bentuknya nggak bagus, bentuk kecepatannya juga kurang. Gitu ya. Itu yang paling sering terjadi. Nah, setelah saya tanya-tanya sama dokter andrologi, kemudian saya juga baca berbagai literatur, apa sih penyebab dari masalah sperma ini? Masalahnya paling sering disebabkan oleh parikokel. Parikokel itu varises pada testis kita. Tapi parikokel belum tentu tidak subur, tapi tidak subur paling sering disebabkan oleh parikokel. Jadi hampir pasti lah. Ya lebih walaupun sering. Tidak secara 100% menyebabkan itu. Iya, itu yang paling sering. Nah, kita ngomongin paling sering ya. Kemudian karena parikokel ini. Dan waktu itu saya juga dipalpasi sama dokter. Palpasi itu dipegang di testisnya, diraba-raba apakah ada pembesaran di daerah testis ini, pembuluh darahnya. Saya memang ada pembesaran. Oh, Bapak, ini Bapak parikokel grade 2. Tapi ketika kita konversi hasilnya tidak ada kelainan, semuanya normal. Makanya disebut normozoospermia. Jadi normal. Jadi nggak perlu ada tindakan operatif. Ya, artinya nggak perlu operasi lah. Tidak perlu operasi. Nah, jadi parikokel itu tidak selalu operatif. Jadi tergantung penilaian dari dokter andrologi. Oh, ini Bapak, misalnya saya, Pak Budi, ini Bapak cukup dah dengan minum konsumsi antioksidan aja, atau vitamin atau rubah gaya hidup. Udah cukup. Nah, biasanya pasien-pasien yang ada kena parikokel itu disarankan untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat. Ya. Diganti dengan pakaian yang longgar-longgar gitu. Terus olahraga juga disarankan jangan yang angkat beban. Jangan nge-gym lah intinya. Ya, jangan nge-gym karena itu meningkatkan yang kardio berarti ya. Ya, pokoknya yang bikin beban atau ada kontraksi. Nah, cukup beban keluarga aja ditanggung. Itu aja udah berat ya. Nah, itu tapi kita bisa olahraga jalan kaki atau lari. Nah, nanti kita ketika ada masalah, misalnya nih saya kebetulan tidak ada masalah juga. Hampir tapi udah jelek sih sebenarnya, udah di bawah KKM tuh. Tapi intinya bisa diterima lah sama bisa diterima ya, tapi oke, aman nih bikin program gitu. Ya, terus ada juga yang pasien-pasien yang nilai hasilnya itu di bawah, masih tidak anggaplah kurang normal lah gitu. Kita bisa bilang normal. Tapi masih bisa melakukan promil dengan catatan dikasih obat-obat tambahan. Ya. Karena itu masih bisa, karena kita kan cuma butuh 1 aja sebenarnya kan. Iya. Cuma satu, ya benar. Cuma 1 yang sperma bisa membuahi sel telur. Cuma butuh 1, tapi kan kita memperbesar peluang itu. Makanya ada dibikin standarisasi itu. Nah, jadi sebenarnya dan obat-obat dari sekian vitamin yang saya dapetin dari beberapa dokter andrologi untuk meningkatkan kualitas sperma saya, tidak ada yang kata-katanya benar-benar meningkatkan. Terima kasih. Ya. Tidak ada yang kata-katanya meningkatkan volume sperma, meningkatkan kecepatan sperma, meningkatkan bentuk sperma. Tidak ada. Semua yang dikasih ke kami itu pasti kata-katanya gini: obat untuk kesehatan jantung dan daya tahan tubuh. Jadi isinya semua antioksidan. Pada intinya kita butuh antioksidan. Nah, itu kata kuncinya. Kata kuncinya ada di situ. Jadi dari semua perbincangan kita tadi tentang sperma itu, kata kuncinya adalah si laki-laki butuh antioksidan. Nah, dari teman-teman sudah dikasih, karena saya ulik sekali apa sih kandungannya ini. Semua yang dikasih dokter, misalnya kayak intersantin, astaxanthin, coenzim, itu semuanya isinya antioksidan. Nah, dari itu kita kan udah harusnya kalau critical thinking kita digunakan, logika kita digunakan, kita aja dikasih antioksidan, berarti kita jauhi paparan oksidan. Apa aja, asap rokok, polusi udara, kita mesti rajin-rajin ke gunung, rajin olahraga, makanan-makanan yang sehat. Nah, dari sana kita,
Oh itu ternyata itu laki-laki cuma satu. Itu kalau dari laki-laki. Nah, perempuannya ikut promil nggak? Ikut. Nah, sekarang kalau dari sisi perempuannya gimana? Nah gini, saya lupa nih di awal. Harusnya di awal nih gini. Promil itu dilakukan oleh pasangan, bukan laki-laki atau perempuan aja. Jadi harus berdua. Harus berdua, jangan bertiga, jangan sendiri, harus berdua. Jangan sendiri, harus berdua. Oke. Promil harus berdua. Ya. Karena ini ada profesor di mana salah satu rumah sakit, dia strict banget. Kamu promil sendiri aja, suami mana nggak mau, katanya saya aja yang di kemungkinan bermasalah. Ya udah saya amili kamu ya. Kayak gitu, strict. Jadi nggak bisa. Harus berdua. Harus berdua. Harus dengan kemampuan berdua. Harus diskusi berdua. Harus berdua. Karena ngejalaninnya berdua. Berdua. Karena ini gabungan dari laki-laki 40%, wanita 40%, 10% gabungan dari kedua. 10% itu dari Tuhan dan leluhur kita. Itu yang tadi. Itu yang penting. Itu yang tidak bisa deskripsikan. Nah, kemudian setelah kita udah bahas lagi harus berdua. Kemudian tadi yang paling kokil ya, saya ambil lagi satu. Kalau seandainya hasilnya kurang bagus banget, biasanya disarankan untuk operasi. Nanti akan dikonsulkan ke dokter urologi biasanya melakukan ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada sperma sama sekali, pemeriksaan lebih mahal lagi itu. Pemeriksaan lebih mahal lagi. Jauh lebih mahal. Lebih mahal lagi. Karena pemeriksaan langsung di tesisnya diambil. Nah, kemudian untuk pemeriksaan sperma, teman-teman, nggak usah khawatir. Nggak nyampe sejuta udah bisa ketemu dokter andrologi. Udah bisa ketemu dokter andrologi. Nggak nyampe sejuta. Artinya cost-nya nggak begitu banyak lah ya. Karena kayak misalnya kita beli es kopi bisa masak, untuk itu nggak bisa. Ya, ya gitu ya. Gitu. Kemudian wanita nih Pak Dia, Bro Adi. Wanita perlu promil, ya sangat perlu. Makanya kenapa kita datang berdua, yang pertama dokter pasti sekarang laki-lakinya dulu saya suruh cek ya. Anggap nih saya nih, udah set. Dok ini hasil memang, oh ini aman nih semua. Kita lanjut ke wanita yuk. Sekarang ibunya yuk. Nah, kapan sih ibunya diperiksa? Kalau mau ketemu dokter kandungan, ini nggak harus langsung ke ahlinya, artinya ke ahli konsultan untuk fertility ya, nggak usah. Jadi boleh ke dokter objin manapun, silakan. Jadi apa yang dilakukan? Kita kapan periksanya? Periksanya adalah hari kedua menstruasi. Hari kedua menstruasi. Hari kedua menstruasi. Ya, hari kedua menstruasi itu untuk perempuan. Untuk perempuan. Hari kedua menstruasi karena nanti ketika hari kedua itu dokter akan melakukan USG transvaginal. Biasanya USG kan di perut ya, digosok-gosok sama dokter. Kalau transvaginal jadi dimasukkan melalui alat kelamin wanita. Nanti dimasukkan alat USG-nya, nanti akan dicek di sana. Dicek bagaimana sel telurnya, bagaimana rahimnya, bagaimana ya pokoknya apa yang ada di dalam, dokter lebih paham itu. Nah, jadi akan dilihat. Nah, yang paling sering terjadi, yaitu kayak kemarin kami bukan termasuk masalah sih, ukurannya udah ada yang gede, tapi masih kurang lagi dikit. Masih kurang, masih belum mencapai high ya, baru KKM lah istilahnya. Ya, baru KKM. Nah, KKM sebenarnya udah di atas ya. Udah memenuhi syarat sebenarnya, tapi karena kita sudah setahun. Nah, sebenarnya nih kalau secara teori nih ukuran sel telurnya udah cukup, spermanya udah aman, kok belum terjadi kehamilan juga, tapi udah ada sel telur. Nah, karena kita sudah setahun, makanya dokter itu memperbesar peluang, ditambahlah biar lebih banyak lagi sel telur yang berkembang. Caranya dengan cara pemberian obat. Berarti yang laki-laki itu antioksidan. Kalau yang perempuan berarti tergantung masalah. Tergantung masalah. Tapi misal, kalau yang kasusnya saya sendiri, yang perempuan dikasih vitamin untuk tambah besar lagi dan lebih banyak lagi sel telurnya, biar peluangnya lebih tinggi. Nah, karena setahu saya minimal 2 cm kalau berapa gitu, 2 cm lah minimal ukuran sel telur itu, dan dibikin banyak. Makanya dengan ada gandungan obat Geneklom kalau nggak salah, isinya bukan Geneklom ya, saya lupa namanya, Clomipen apa gitu. Jadi dia di sana itu intinya dia untuk membantu memperbesar dan memperbanyak. Nah, makanya banyak kasus pasien yang bukan kasus sih kita bilang, banyak yang menggunakan itu akhirnya kembar anaknya. Ya. Bahkan ada yang triplet. Terakhir aku dengar di Denpasar itu bahwa akhirnya jadinya triplet. Ya, itu kembar karena minum obat itu salah satunya. Nah, jadi
ketika dokter melakukan screening tadi transvaginal itu untuk melihat. Kalau saya kebetulan kemarin ukuran itu yang jadi masalahnya. Ya gitu. itu kurang lagi dikit, dan biar lebih berpeluang lagi. Sebenarnya udah memenuhi karena tapi udah setahun kok nggak jadi. Nah, ditambahlah peluangnya lagi, biar lebih banyak lagi peluangnya. Kita memperbesar peluang aja. Di dunia ini kita tidak ada yang pasti, cuma kita ingin memperbesar peluang aja. Dan akhirnya di tahun keberapa jadinya jadi? Itu jadinya tahun kan tahun pertama, aku tahu tahun pertama ya? Itu belum jadi. Terus tahun kedua masih belum kan? Tiga belum juga. Tahun ketiga belum, akhirnya tahun keempat kok keempat ya, keempat menjelang 5 ya. Ya. Jadi tahun keempat kelima itu akhirnya goal ya. Itu berapa lama berarti programnya, Dek? Wih, itu programnya. Sekarang kita bicara waktu nih. Bicara waktu dari pertama kali periksa sperma. Saya memulai itu adalah ketika pernikahan setahun. Pernikahan setahun udah periksa sperma. Ya. Oke, kenapa saya lakukan seperti itu? Saya pernah mengalami kolik kolik renal ya. Kolik renal. Kemudian saya USG lah. Pas USG itu sama dokter uro. Dok, saya udah setahun nih belum punya anak nih, udah perlu cek. Nikmati aja dulu setahun, nanti kalau setelah setahun baru. Nah, akhirnya setelah setahun itu baru memutuskan untuk periksa. Baru mulai periksa. Jadi kalau yang perempuan di tahun kedua apa setelahnya langsung? Barengan. Kita berbarengan. Kita lakukan berbarengan. Dari tahun pertama nikah terus habis itu bukan program sih. Cek dulu pemeriksaan, perempuannya juga di tahun ketiga jadinya kan, karena 1 2 3 4 di tahun keempat akhirnya baru goal. Wah. Itu pun goal saya mengalami keguguran istri saya. Iya, sempat keguguran sekali. Keguguran sekali. Berarti intinya sudah 3 kali hamil kan? 3 kali hamil. Yang pertama itu keguguran. Usia berapa keguguran? Usia 3 bulan. 3 bulan. Udah ada decak jantungnya. Terus yang kedua itu baru jadi yang perempuan kakaknya. Yang ketiga yang terakhir ini. Berarti sudah 2 anaknya. Dua anaknya. Segitu panjang perjuangannya sampai akhirnya punya 2 anak. Dan kalian yang baru berjuang sebulan 2 bulan sudah menyerah, itu susah jadinya. Ya, tapi itu tadi yang aku bilang, berarti kalau yang nonton podcast ini mesti dapat nangkep clue-nya bahwa butuh proses, sabar, mesti 2 pasangan. Ya. Dan itu tadi Firman aja butuh 3 sampai 4 tahun untuk akhirnya dan isi insiden keguguran. Yang bikin nyesek kan di situ. Di situ, Pak. Susah. Lagi-lagi nyalahin leluhur nggak, Dek? Waktu itu nyalahin leluhur nggak? Jadi keguguran nih, leluhur nih lagi gitu. Saya percaya ya. Saya percaya. Walaupun tadi kesannya bercanda. Jadi kita orang Bali, kita kan sangat percaya leluhur ya. Mungkin waktu itu karena kami promil yang menghabiskan banyak biaya, mungkin waktu itu kita ekonominya lagi sulit, mungkin kalau itu langsung berhasil nanti apa dipakai untuk berobat, mungkin itu ya. Saya selalu cari POP yang lain, kayak Pak Adi itu selalu mencari POP yang lain. Kalau misalnya itu terus berseri, ya pasti sedih lah Pak. Beberapa minggu kita sedih, tapi begitulah. Terkadang kita punya circle yang sangat tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Tapi saat itu luar biasa sekali lingkungan kami, Pak Adi. Jadi ketika kami mengalami keguguran tuh gimana kami kayak habis lahiran. Banyak sekali yang datang ngasih support. Banyak sekali itu yang bikin kita bangkit lagi. Karena mungkin mereka tahu ya, kita udah program. Terus tiba-tiba setelah hamil keguguran. Tentu berduka kan. Iya. Kalau orang datang menjas, mungkin nggak akan program lagi. Iya, mungkin. Tapi begitu mereka datang kasih support, akhirnya kita semangat lagi. Iya, bangkit lagi Dan akhirnya jadi. Terus ini seperti Bro Adi bilang clue ya. Jadi clue-nya pertama setelah setahun belum ada kehamilan, promil harus berdua. Kemudian ketiga harus siap finansial yang pertama Padi. Yes, pasti. Finansial yang paling utama. Kan? Finansial utama. Kemudian baru mental. Kenapa saya bilang mental? Walaupun mental kita gede, nggak ada finansial kita nggak bisa ke dokter, ya kan? Kenapa saya bilang finansial utama? Kemudian kedua setelah finansial baru kita ke mental. Karena kita ngabisin finansial yang lumayan besar, kita harus siap mental. Harus siap mental. Artinya siap gagal. Jadi jangan pengen berhasil aja. Ya. Gagalnya juga mesti harus dipertimbangkan. Kemudian kita harus pakai terburuk. Kalau udah gini nggak jadi gimana? Udah gini nggak jadi gimana? Kemudian setelah mental berdoa. Dan saran ke teman-teman. Oke, ini saya mau highlight yang bagian ini karena saya nunggu dari tadi bagian ini. Jadi selain yang terakhir mental, yang terakhir adalah berdoa. Berdoa penting. Kemudian yang kelima
kalau menurut saya, apapun ini, kita di Indonesia ya, kalau mau melakukan sesuatu itu di silent aja. Yes. Gak usah ngomong-ngomong. Nggak usah ngomong-ngomong. Keep silent, jalanin prosesnya, tiba-tiba jadi. Buktikan. Iya, Buktikan aja. Karena kalau kita ngomong, itu akan sering dinyinyirin. Ya, sering dinyinyirin. Sama satu lagi, aku pernah dengar bahwa kalau kita sering ngomong perencananya kita, banyak orang yang nggak suka. Nggak suka, bener. Akhirnya mendoakan kita yang tidak bagus. Bener sekali. Vibrasinya jadi lebih negatif. Iya. Karena Bener nggak? karena kita kadang orang itu kenapa iri itu karena kita kan berasal dari background yang sama. Sama-sama dari background yang sama, akhirnya tiba-tiba dia melesat. Padahal dia nggak tahu. Kayak Adi nih. Pagi malam Ya, kerja. Orang kan nggak nggak lihat tahu kan kan strugglingnya gimana kan. Baru jalan-jalannya, Iya. enak kali jalan. Tapi kita tunjukin suksesnya aja. Suksesnya Sama kayak aja. Promil itu. Jangan tunjukin prosesnya, kesedihannya, Jangan. jatuh bangun periksanya, tapi tunjukin, ini anakku. Bener. Dari hasil finansial yang banyak itu. Ya, terus saya gini, waktu saya program itu saya gimana tetap kerja. Jadi pagi saya kerja, sore saya berangkat ke Denpasar, malam saya balik lagi dari Denpasar, besoknya kerja lagi. Jadi natural, nggak ada yang tahu bahwa saya sedang program. Saya diam aja. Kenapa? Kenapa saya diam? Alasannya apa? Ketika gagal itu, nah kan udah tak bilang nggak usah program, tunggu aja waktunya. Biar pressure mentalnya lebih minimal. Minimal. Ketika gagal, kan udah tak bilang, nggak usah, mendingan disimpan aja duitnya. Nanti kalau udah waktunya pasti punya. Lalu tunggu dulu, tunggu dulu. Sama kayak Bro Adi, pengen ingin kaya nih. Orang belum waktunya kaya, diem aja nggak bisa. Di mana dapat uang? Nggak bisa dapat uang. Harus sama. kita yang kejar. Iya, saya juga gitu. Memang belum waktunya. Memang saya belum waktunya waktu itu. Tapi saya yakin ketika kita memperbesar peluang, lagi minum vitamin yang sehat, jaga pola hidup yang sehat, lebih olahraga lagi, akhirnya akumulasinya itu, akumulasi yang kita lakukan itu akhirnya akan terjadi. Udah kita bilang, wah belum waktunya, akhirnya kita makan nggak bener. Jadi nggak habitnya nggak berubah. Nggak berubah. Berarti yang bisa aku kasih konklusi ya dari yang kita ngobrol panjang itu, boleh sambil minum ya? Oke. Sambil minum ya. Aku udah sorry ya, duluan, ngopi lu ya. Jadi yang bisa aku highlight ya buat penonton podcast Diran. Jadi yang pertama adalah yang laki-laki mesti periksa dulu. Yang kedua adalah baru perempuan. Dan yang ketiga adalah mesti berdua. Pasangan wajib. Itu wajib promil berdua. Namanya juga pasangan kan, masa sebelah lain kan. Masa sebelah. Yang ketiga adalah finansial. Mungkin waktu dan finansial ya. Waktu dan finansial karena itu ininya banyak. Ya. Kan Bapak tahu kan, waktu kan adalah finansial. Yes, waktu adalah uang gitu ya. Iya. Dan yang terakhir adalah sebelum itu mental dan doa juga, dan yang paling terakhir yang dicamkan adalah jangan keep silent. Jangan ngomong-ngomong. Jadi jalan aja, lalu tiba-tiba buktikan. Dan sekarang sekedar kalian tahu bahwa setelah 5 tahun, benar-benar setelah 5 tahun kita baru ketemu gitu. Iya. Padahal di Singaraja. Iya, karena kesibukan masing-masing. Karena kesibukan masing-masing, dan saya juga nggak tahu prosesnya seperti apa. Dan akhirnya kita ketemu dan udah dapat kabar bahwa punya 2 anak. Dan kemarin kita DM-an, aku pengen share nih gini. Iya. Jadi itu yang bikin aku bikin konten ini, biar kalian semua yang nonton minimal ada insight-nya, ada highlight-nya tentang promil atau program hamil. Ya, thank you banget ya. Ya. Apalagi yang mau ditambahin kira-kira? Jadi gini, nanti ada yang kurang-kurang misalnya. Jadi pemeriksaan wanita nih, saya tambah dari wanita. Jadi dilihat Pak Adi. Misalnya kalau ada kasus, jadi kan banyak kasus nih. Misalnya jadi teman-teman dari sekarang yang masih muda-muda juga ya, kita harus sadar dengan menstruasi kita. Kalau menstruasi kita terlalu panjang, kemudian terlalu banyak dan nyeri sekali, dan tidak teratur, itu segera periksa. Udah masalah. Jangan nunggu nanti kita udah menikah, jangan. Ini bakal dijadiin highlight pertama deh nanti munculnya. Iya, karena gini, ketika ada nyeri haid panjang, tidak teratur, sebulan 2 kali, atau berbulan-bulan mau terjadi, sejak muda, sejak remaja, diperiksakan. Jadi kenapa? Tidak ada ruginya periksa. Periksa memang ngeluarin uang. Tapi ketika diperiksa tidak ada masalah, oke, astong kare, ngapa-ngapain kita. Kalau ada masalah kita bisa beresin sedini mungkin. Sedini mungkin. Itu. Kemudian itu yang paling sering terjadi. Dari menstruasi udah terlihat. Kemudian nanti dalam pemeriksaan banyak sekali sebenarnya Pak kasusnya Pak.
ada PCOS. PCOS itu kayak misalnya sel telurnya banyak tapi kecil-kecil. Banyak sekali dari sel telur tapi kecil-kecil. Nah, itu hormon, masalah hormonal itu. Kemudian endometriosis itu yang tadi bilang, nyeri haid. Karena kan harusnya peluruhan dinding ovarium. Tapi ini kan ada penebalan, itu yang luruh. Ini penebalan di mana-mana. Akhirnya itu yang bikin menstruasinya banyak, nyeri sekali. Itu nanti akan diselesaikan sama dokter juga. Kemudian saluran tubanya, pemeriksaan saluran tuba, jadi tempat bertemunya sperma sama sel telur ini sering terjadi Ada sumbatan, sempit, ada kecil, ada sumbatan. Ada HSG namanya pemeriksaannya. Jadi dimasukkan cairan khusus, kemudian nyampe nggak di tujuan. Kalau nggak nyampe, berarti disebut dengan tidak paten. Nah, masalahnya ada di sana. Dan ternyata banyak kasus setelah melakukan HSG ini jadi lancar. Karena disemprot dengan kecepatan tinggi kan. Jadi lebih kebuka terjadi. Kemudian itu yang sering terjadi. Pemeriksaan HSG ini butuh uang juga lagi. HSG butuh uang. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah semua dilakukan ternyata belum berhasil, akhirnya apa? Jadi kayak saya ini dengan program dengan obat dulu, obat sudah 3 kali tidak berhasil. Nah, ini juga ketika kita sudah di dokter kandungan biasa 3 kali sudah tidak mengalami kehamilan, keberhasilan kita boleh meningkat ke yang konsultannya. Di konsultannya biasanya dilakukan 3 kali juga. Setelah 3 kali tidak terjadi kehamilan juga dengan menggunakan obat saja, biasanya dilakukan inseminasi. Inseminasi. Saya sudah melakukan inseminasi dan itu gagal. Gagal inseminasi, tapi bulan depannya langsung jadi. Berarti intinya gini, intinya yang satu yang mesti aku kasih tahu buat penonton adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Intinya gitu. Jalanin terus, jangan menyerah. Sama kayak kita sekarang ini. Kita ketemu, kita bahas sambil ngopi, sambil ada minum, kita ngobrol ringan, mudah-mudahan impact-nya bermanfaat. Saya pengen, ini saya sangat highlight Pak Adi ini. Ini untuk yang belum pernah. Jadi benar-benar pemula di bidang program hamil. Jadi kalian mesti banget dengerin podcast Diran dan share linknya sebanyak-banyaknya biar kalian dapat insight-nya dari konten kita kali ini. Jadi jangan pernah menyerah. Lagi satu Pak Adi ya. Apa itu? Tadi kan saya bilang pada wanita dari remaja udah melakukan pemeriksaan jika ada keluhan. Ini saran saya ini, karena gini Pak Adi, kita ini mencari kehamilan berpacu dengan waktu, tidak bisa misalnya kayak sekarang ngopi. Biasanya bisa ngopi, tidak bisa, 2 hari lagi kan bisa. Kalau kita promil, menunggu masa subur, nunggu bulan depan, terus bergerak. Nunggu bulan depan, dan peluangnya semakin turun. Disebut dengan precocibility, peluang hamil itu akan turun terus. Dari usia dan lain sebagainya, terus menurun. Kita berpacu dengan waktu. Jadi, teman-teman, jadi lakukanlah basic screening fertility. Sebelum menikah boleh, setelah baru menikah boleh. Lakukan screening, tes, ternyata tidak ada masalah, ya udah, sikat. Tunggu waktu untuk tunggu waktu. Oh, ternyata aman semua. Ya udah kita tunggu saja. Tunggu berkahan. Tapi dari awal udah ketahuan, kita bisa langsung gas. Beresin. Karena kita berpacu dengan waktu. Benar sekali. Itu yang terakhir yang saya thank you banget ketemunya hari ini. Banyak banget yang kita bahas hari ini. Intinya highlightnya banyak banget tadi. Nanti mungkin yang puyang adalah editor saya. Editor saya pasti akan puyang. Saya loncat-loncat ya. Masalah sih nanti kita editor lah itu. Biar diedit semua sampai rapi. Nanti mudah-mudahan video ini bermanfaat. Basic. Sekali lagi buat kalian yang merasa belum puas nanti dengan perbincangan kita, bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bikin part 2. Kita bisa bikin part 2 atau mungkin live lah nanti di YouTube. Kita siapa tahu nanti kita live YouTube. Kan nggak mesti orang kesehatan kan? Dari sudut pandang kita memang mengerjakan itu. Terima kasih sudah menonton edisi podcast Diran kali ini. Sampai di Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.